Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Flora Kalimata dengan NIM 2214201056, mahasiswi semester 1 kelas A2 Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Budaya dan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Inci Aprilia Widiamade, SH, SS, MH. Dan saat ini kita akan membahas materi tentang peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sebelumnya, menurut kita, apa sih korupsi itu? Jadi, korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat nasional maupun internasional. Korupsi sering dikaitkan dengan politik, juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Korupsi di tanah air kita ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Nah, sekarang kita sudah tahu dan paham apa itu korupsi. Sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai materi ini. Yang pertama, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, yaitu pemuda khususnya mahasiswa adalah aset paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda pada tahun 1946 telah memberikan semangat nasionalisme bahasa, bangsa, dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Manusia didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensia, ide-ide kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Mereka mampu mengarahkan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Yang kedua, keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga yang sangat sulit dilakukan. Ada juga mahasiswa di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seseorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak akan berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan kampus untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Ada juga mahasiswa di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Mahasiswa di tingkat lokal dan nasional. Mahasiswa dengan potensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Yang ketiga, peranan pendidikan anti korupsi dini di kalangan mahasiswa dalam mencegah terjadinya tindak korupsi. Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup di setiap orang. Di sini murid belajar memahami nilai-nilai yang diterima dan harus ditaati dalam masyarakat tempat dia tinggal dan dalam masyarakat yang hidup.
Pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Di antara sifat-sifat itu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan masih banyak lagi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya ditunjukkan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya mereka adalah agen perubahan bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa. Yang terakhir atau yang keempat, salah satu hambatan dalam penerapan pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Yang pertama, minimnya role model atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintahan untuk mengurangi korupsi. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. Yang ketiga, karena beberapa perilaku sosial yang terlalu toleran terhadap korupsi. Yang keempat, struktur birokrasi yang berorientasi ke atas, termasuk perbaikan birokrasi yang cenderung terjebak perbaikan remunerasi tanpa membenahi struktur dan kultur. Halo teman-teman yang masih bingung mau masuk di universitas mana, mari jo sama-sama orang masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terakreditasi B. Tenang, di UNPI ada Fakultas Pertanian, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Fisik, ada Fakultas Sastra, dan ada Fakultas Keperawatan. Mari teman-teman masukin orang khususnya di Fakultas Keperawatan. Sampai ketemu di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado.